Dan ini udah mulai record. Oh, udah. Mm-mm. Oh iya, ada titik merah. Sok tuh. Cut 1. Ntar close tab dulu. Ini dia teh rilis 2 lagu ya. Yang samaran mah bagusnya adalah kedengaran tetap sebagai Run. Saya suka. Oh iya ya. Kayak Run featuring Hindia-nya itu bener gitu. Soalnya kan kalau yang Sita Syura sama Hindia, saya ngerasanya itu mah lagunya Hindia. Oh. Kalau yang Loner Lunar itu Apa itu? ada Belum dia denger. juga featuring India. Nanti katanya pas Ramadan mau featuring Hindia mah Bimbo. Tapi si Baskara tuh kayak ini, kayak apa? Kayak GL gini. Collabs. Ini tuh udah direkam sih. Oh Oh, iya. ya. Iya kan? Nah, ya Bas ya. Saya tutup dulu pintu, bisi Baskara masuk. Oh iya. Itu gimana? Mulai aja. Mulai. Oke. Kasih time signature ada. Mulai. Tapi sebelum mulai mau nanya dulu. Lah, Itu teh Rido ya? Iwan Yang dia ya. Hah? Iya ya. Nah, saya mah jauh lebih suka yang kayak gitu. Aduh, bagus bisa. Genuine gitu. Yang Saya buyar mah deh tahu gitu. dia teh heureuy gitu. Eh, Tapi justru yang heureuy yang kayak gitu tuh yang emang harus diakomodir. Biar orang tuh nggak semuanya serius gitu. Saya mah kan suka apa ya? Iya, lu jago gitu lah. hmm. Nah, saya mah nggak kayak sekarang tuh kayak lagi kebanyakan aja orang yang kayak gitu teh. Kayak COVID tuh bikin jadi banyak waktu buat sombong. Termasuk bikin apa webinar segala rupa. Kayak saya mah pengennya santai gitu, kenapa sih harus dibikin lebih banyak informasi gitu. Ya, pusing. Capek. Mhm. Ya, Tapi ini tuh namanya jadi ini program temu sapa oh, oleh nama X segmennya. Roy. Nah, Gak jadi yang kemarin. yang kemarin kayak ini ngerubah tuh Ya, Sunda. ya, ya. Jadinya apa temu sapa? Program temu sapa terus Hmm, Roy X Roy. Gilanya Oke. biar keren aja gitu. Kayak Hunter x Hunter gitu. Ya udah tuh, ayo. Tapi nggak ada list pertanyaannya. Ya sok. Itu sebenarnya teh awalnya pengen ngobrolnya Itu yang kan. nangis ponakan kamu kan? Udah si Pram udah tidur. Oh, kedengar. Kedengeran? Ya, ada Besar. ponakan lagi ini nginep di sini. Otak guys. Kuma. Pakai bahasa Indonesia ya. Oh, siap atuh. Siap, senior. Anjing. Ngomong kasar nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Jadi dulu teh kan sempat ngobrol teh aja. Kayak gimana kalau ngobrol sama orang-orang lama teh. Hmm. Sama Unando kan ya. Via chat mah ya. Hanya apa. Terus kebenaran oke. Oh ini udah satu Bahasa dekade. Indonesia. Kamu tuh channel bahasa Oh Indonesia. iya. Kebetulan udah satu dekade. Terus. Iyalah gitu. Karena memang kebanyakan baru dapet sekarang juga pada nanya teh gitu. Bonix mana? Kayak memang beneran gitu loh itu dari 2010 gitu. Terus siapa aja Oh emang iya, ada yang nanya. yang sekarang di Roy gitu ya. Anak-anak sekarang ya. Kayak perasaan lebih dulu stereo snap gitu ya. Hmm. Iya kayaknya, iya nggak sih? Terus pada penasaran orang-orangnya itu siapa gitu. Terus yang paling banyak di
apa muncul di komentar mah kan Bonix. Ya, emang Roy mah dibikin backend sama Bonix. Saya tidak memungkiri itu. Bukannya Ocol ya? Intinya ya masing-masing punya marketnya lah. Ocol tuh punya market gitu. Tumio punya marketnya sendiri. Bonix emang marketnya paling besar aja. Dia semua punya market, tapi mungkin dia menyumbang 1%, sementara si Bonix menyumbang 90% followers. Tapi kalau ininya, karena saya juga baru masuk kan 2014 kan ya? Iya, kamu masuk 2014. Belum banyak informasi yang didapat gitu. Yang saya tahu mau kan si Om Ocol ya? Pendiri awalnya sih. Oh, oke. Jadi kalau misalnya mau diceritain, format awalnya mah kayak dulu bikin website, format awalnya tuh persis kayak staffaben.info. Demi Allah. Cuman isinya tuh MP3 yang isinya lagunya anak-anak dalam artian si band-band di Bandung lah gitu yang emang baru banget. Jadi dulu tuh 2010 tuh kayak lagi ngetren banget bikin rekaman. Jadi udah informasi kayak dulu tuh kayak gengsi aja lu punya band tapi belum punya rekaman teh. Belum jadi band aja gitu. Jadi orang-orang tuh pada bikin demo sendiri-sendiri. Ingat banget dulu awal-awal yang di list tuh sih Absol Zero tuh baru mau ngeluarin EP. Jadi single pertamanya keluar tuh. Terus si Autumn Odd. Yang ada di listing awalnya tuh Autumn Odd, Vicky Fat. Apa bandnya Iwan Bima? Lifeless. Bukan Soothsayer. Sebelum jadi Soothsayer. Sekarang kan ganti nama jadi Soothsayer. Terus ya banyak lah intinya band-band. Oh, bandnya si Rehan yang sama si kampus apa sih namanya? Aduh lupa yang hijau-hijau itu lah pokoknya. Ecolite masuk juga. Jadi dulu tuh karena kan nggak kayak sekarang mah paket data tuh gampang, accessible. Jadi streaming tuh gampang gitu, streaming service tuh gampang. Mungkin 2010 tuh belum nyampe di tahap kita upload di SoundCloud atau Bandcamp lah bahkan. Jadi caranya untuk nyebar luasin teh adalah dengan ngupload ke Mediafire. Oh iya. Taruh link download lah. Cuman di mana tempat buat repository buat naruh semua si link downloadnya gitu. Nah jadi kita tuh in between ada di antara fase pada saat itu fase di antara sebelum upload streaming SoundCloud dan Bandcamp, tapi udah ada MySpace, dan setelah era orang pada tukar-tukaran file pakai flash disk. Karena dulu sempat 2008 2009 tuh saya mah dapat akses lagu tuh datang ke kosan temen nyolok flash disk gitu. Atau ke warnet. Keduya lah kalau orang bawa batu tahu mah. Warnet sebelah SMA 8 tuh dulu hampir karena banyak banget orang ngedownload LimeWire pakai LimeWire di sana. Terus si file download itu nggak dihapus, ditaruh di folder komputernya gitu. Sorry. Jadi datang colok flash disk, masukin lagu baru gitu. Dulu tuh sempat ada mitos Alone Atlas nyebarin single habis amarah teh apa lupa deh. Adalah dengan dia datang ke Duya, naruh lagunya di komputer satu-satu gitu. Taruh aja di file download gitu. Karena bakal suka ada orang yang cek download. Itu mitos ya, atau bener apa enggak. Tapi itu langkah marketing yang paling bagus, itu cara pendistribusian era saat itu emang pas bisa. Jadi itu yang dulu dilihat sama Ocol kayak Ocol mikirnya itu tuh anak-anak tuh banyak yang bikin rilisan tapi nyebar gitu. Gimana ya caranya bikin satu hub yang intinya mau koleksi segala macam rilisan lah. Jadi kan sebenarnya kalau misalkan dipikir-pikir apa yang Ocol lakukan pada saat itu kan bikin label. Iya juga sih. Not label ya, Yes No Wave ya kayak gitu kerjaannya. Cuman ya lebih grassroots gitu. Kayak beneran awalnya si Ocolnya ngeping anak-anak band satu-satu, punya demo nggak? Minta dong, upload dong ke Mediafire atau file raw-nya masih Ocol diuploadin ke Mediafire satu. Terus bikinin profile page-nya niat banget. Terus kayak diklik tuh minta bio-nya segala macam gitu. Dan dulu kan kayak orang mah jadi ketika buka itu udah tahu apa yang mau di-download gitu. Nah, udah terus Ocol terus saya ngepoin gitu. Col bantuin lah
bantuin, maksudnya saya menawarkan bantuan gitu, Col gue bantuin. Ya udah bantu belajar apa, desain, belajar web development. Berdua aja tuh masih Ocol ngulik-ngulik sendiri. Terus si nyari-nyari gambar. Terus lama-lama kayak mulai, kok visitornya rame ya gitu. Udah mulai ada yang ngirim pang-uploadin dong. Jadi udah ada yang ngirim demo tuh dari tahun segitu. Terus mikirnya, kayaknya kalau untuk naruh repository MP3 doang, jadi sempat ada 1 bulan, 1-2 minggu nggak ada updatean tuh kayak, ya ini garing gini webnya gitu. Jadi kan formatnya kayak blog gitu kan. Ada Ya. demo, ada demo, ada demo gitu. Jadi bukan yang listing langsung rame gitu. Timeline lah gitu formatnya. Ya udah terus akhirnya mikir, oh kalau format timeline gini mah udah aja sekalian blogging yuk. Dan saya mah langsung belak-belakan keinspirasinya sama Wasted Rockers dan Dead Rockstar waktu itu. Karena mikirnya mereka mah udah pada tahun tersebut mereka teh udah agung aja gitu, udah bener-bener, karena 2010 tuh momennya si indie itu lagi diiniin banget lah, lagi dinaikin banget ya, indie fest lah, pas horror lagi mejeh-mejehnya gitu. Sementara yang grassroots gitu, yang band-band yang baru mulai kan bingung mulainya dari mana. Ya udah dulu mah langkah mulianya itu, makanya si Ocel tuh menyebut namanya Rebellion of Idealists tuh. Sampai hari ini saya kadang suka geli gitu denger. Tapi in a way itu tuh sangat representatif karena dia itu membebaskan semua yang benar-benar pengen, gue maunya begini gitu, terus si apa, jadi membuat hub untuk yang si idealis ini teh bisa bebas gitu maksudnya. Ya udah terus akhirnya mulai nambah kontennya ya, liputan event pertamanya tuh dulu panggungnya sih lupa, adalah satu event di apa tuh namanya di Burangrang, tau nggak? Burangrang apa Karapitan? ICB. Oke. IBC apa ICB ya lupa. Adalah bar gitu kecil. Dulu yang bikin anak-anak Unpar. Yang mainnya ya anak-anak juga. Si GR, Gregory Sengkot main band saya dulu. Masih Ocol. Terus Overdrive. Pokoknya hampir semua band yang ada di list website itu tuh main di situ. Karena kebetulan masih circle-circle tongkrongan lah. Udah terus Griffin Solid Grove main, Absolute Zero main. Dan itu liputannya tuh ya meliput mainnya anak-anak aja. Kayak si ini bawain berapa lagu gile gitu, ngeliput band sendiri gitu kan dulu. Cuman dia belajar nulis lagi gitu. Terus ada komen terus, dan kita post di Facebook juga gitu. Ini kita bikin web, terus ini artikel 1 perihal event. Saya ingat banget komen pertama paling atas muncul tuh komennya si Rain Autumn. Oh ya. Komen itu bilang, ya lu mah apa, wartawan yang adalah seorang anak band meliput gaya mainnya sendiri gitu. Karena waktu itu si Raihan pun kontribut. Si Raihan jadi kontributor juga, tapi sama itu pun kayak si Raihan ngebahas event yang si Vicky Fat main gitu. Jadi ya bias aja. Cuman kan dulu kan nama-nama juga kemudian masih belajar ya justifikasi. Ya udah lama-lama dapat event, ketemu event, nambah, terus ya ngerasa, wah ini mah secara penulisan mah saya goblok gitu. Butuh orang jurnalistik beneran. Si Ocol langsung mikir. Ocol kan dulu kuliahnya broadcasting. Terus saya accounting kan gak nyambung. Si Ocol bilang, wah ini aja nih anak-anak jurnalistik nih gitu. Udah, jurnalistik Unpad 2008 dah. Bonix, Bima diajakin. Yang broadcasting Iwan diajakin. Terus yang Mankom ada Kipli diajakin. Gue itu ngajakin si Rendra juga nyobain. Terus ya udah kalau saya ngajakinnya maksudnya anak-anak kampus Unpar tuh. Jadi ya joinnya tuh antara anak Unpar dan anak Unpad waktu itu teh. Ya awalnya mah gitu sih. Tapi sebelum ke mana-mana sebenarnya. Jadi si Roy itu media dari mana sih? Kan kalau media sekarang kan lebih kelihatan gitu ya. Oh ini baru dak kampus iya gitu. Sementara Tongkrongan mana gitu ya? Kan Yang kalau mulai. yang saya atau beberapa orang tahu mah, Roy itu baru dak Unpad, Vkom Unpad tahun berapa ya? 2008 ya? Hmm. Sementara kan Om Nanda dari Unpar ya?
Majority sih bener Vcom 4 2008, cuman satu saya Ocol Bonix itu satu SMP. Oh. Jadi saya sama Bonix kenalnya pas dari SMP, sama Ocol juga. Sama Ocol kan pas bikin Roy, pas Ocol masih ngedramin Gregoris. Jadi ya saya sama Ocol makin intens ketemu. Jadi itu kayak circle kedua saya bareng sama Ocol lah. Jadi saya nongkrong sama Ocol, ngeband sama Ocol, bikin Roy sama Ocol juga. Jadi ketemu tuh intens. Terus ya udah milih-milih nama yang pertama muncul tuh pasti awal-awalnya si Bonix karena teman SMP juga. Dan saya tuh dulu saya nongkrong sama anak-anak SMP, ya SMP 13 nggak terlalu nongkrong. SMA tuh saya di 3, tapi nongkrongnya mostly sama anak-anak 8. Karena saya rumah dekat itu kan, terus mainnya di Duya. Bonix SMA 8, Rehan SMA 8. Si Raindra juga anak 5, tapi nongkrongnya di Duya juga. Anak-anaknya Kolet nongkrongnya di Duya. Jadi ya mungkin kalau ditanya baru dak mana sih, secara representatif sih anak-anak Buah Batu lah. Either SMP 13 atau SMA 8. Terus ya sisanya ya udah ketemunya di kampus. Jadi kalau misalkan first, bukan apa ya, si orang-orang awal yang ikutan, makan saya, Ocol, saya, Bonix, Bima, Iwan, Diki, siapa lagi yang awal-awal? Kumio 8. Kumio temennya Bonix. Dekat banget sama Bonix. Terus iya, Bima Iwan kan ketemu di kampus sama Ocol, jadi Ocol ngajakin. Diki Narendra saya ngajakin. Dan kebetulan Diki Narendra sama Bonix satu scene lah. Karena band mereka kan emo gitu. Si Diki kan dulu udah pergi Fat Nobita, siapa Bonix for Revenge. Sering satu panggung lah, terus akhirnya mereka mulai mengenal. Jadi satu circle juga. Intinya mah ya semuanya tuh punya band. Jadi urusan satu scene, satu circle-nya kurang lebih ya mirip. Tapi ya awal benang merahnya mah satu sekolah dan satu tongkrongan sekitaran sekolah. Dan itu di areanya Bubat sih awal-awal. Buah Batu, Bandung. Terus. Tapi majority bener sih, majority Vcom 4 2008. Dan itu nyambung lah sampai ke anak-anak intern awal-awal juga rata-rata anak-anak jurnal Monkom. Si nama Roy itu kalau kata Om Ocol sih, itu yang pertama cetusinnya Om Raihan ya? Benar. Rebellion of Si Ocol nanya ke si Rehan, Ray apa ya? Maunya nu halus, apa yang bagus gitu. Ada si Rehan mengeluarkan nama itu, udah dipakai terus. Shout out Rehan. Sekarang orangnya lagi di Monash University. Australia aja. Di sekolah etnomusik. Kayak kalau misalnya orang ngelihat nama gitu ya, ngelihat kepanjangan dari ROI, enggak ini Tigana baru dak moral pisan gitu, orang yang masih menggebu-gebu terus yang enggak gitu, idealis pisan. Berarti ya gitulah, nggak dikeren-keren gitu kayak nama-nama media sekarang. Ya. Emang media sekarang keren-keren namanya. Lumayan kalau menyebutin nama gitu ya, kayak Jurnalisme menurut saya ini mirip-mirip kayak Roy. Kayak wah ini mengasal nih gitu. Cucu Krowo. si Krowo, tapi si Krowo lahir tahun 2010 juga sih bareng. Oh iya deng. Jurnalisme juga agak lama sih. Geeks Play bareng, berarti lebih keren namanya. Mungkin segmentasinya juga sih si Geeks Play ya. Nah itu makanya sebenarnya pas ketika nama Roy udah jadi, kan disebutnya ROI dan jadi Roy disebutnya Roy itu karena secara tidak sengaja pas awal-awal tuh saya bilang ke Ocol juga kayak anjir dia panjang pisan. Dan dulu website-nya bener rebellionofidealist.com. Dan itu masih ada ya sampai sekarang? Kayaknya masih deh. Ada.
Tapi yang blogspotnya kalau nggak salah. Ya, yang Blogspot. Jadi itu lumayan kan PR lah kayak, wah jadi ini ngetiknya malas gini col gitu. Terus ya udah lama-lama kenapa jadi Roy mulai familiar jadi Roy itu pas mulai ngulik bikin radio streaming. Aduh batuk deh. Jadi saya ngulik-ngulik itu di rumah. Ini sebenarnya katanya bisa ya webcasting atau radio streaming tuh. Bedanya webcasting sama podcasting tuh ya itulah, kalau webcasting kayak mana itu dengerinnya live gitu, kalau podcast bisa dengerin kapan aja. Nah terus ya webcasting mirip kayak radio lah persis, format radio tapi online. Udah terus saya ngulik-ngulik nyobain, anjir bisa. Ingat banget tuh experience uji coba pertama kali itu saya kayak cuma ngasih link doang ke si Ocel dengerin ini Cel. Terus saya siaran gitu, pilot gitu. Terus si Ocel dengerin di rumahnya, jadi saya siaran di rumah. Ocel pilot di rumah, pasti Ocel dengerin di rumahnya dia sendiri. Tapi saya japrian gitu SMS. Enggak ada yang JM lah pokoknya chat gitu. Cel dengerin. Terus saya di siaran ngomong, halo Fahmi Anwar, halo. Terus si Ocel bilang, Duduk pengen sambil nelfon dong. Akhirnya kita jadi sambil loudspeaker telepon gitu. Cel kedengeran nggak di radio? Gitu saya ngomong. Si Ocel bilang kedengeran. Terus saya ngomong gini kan, saya ngomong di radio gitu. Halo Fahmi Anwar. Terus si Ocel kayak kesenengan terus. Halo Dodo, iya kadang itu. Iya kan radio kan satu arah. Cuman kedengeran di loudspeaker handphone saya, itu saya kayak radio kan satu arah. Kita bener gitu. Dia ngomong gitu. Tapi di situ kayak kepikiran, wah ini tuh kalau dibikin interaktif bagus sih. Cuman ya bikin satu arah aja terus kita responnya via chat dulu, mikirnya gitu kan. Jawabnya dulu sempat ada chat gitu. Ya udah, kepikiran bisa langsung otaknya jalan gitu. Si Bonix mulai drafting bikin program yang ngajakin anak-anak jurnalistik, dan intinya sih mungkin kalau secara selera musik pun beda-beda ya, kayak saya sama Ocel aja beda, sama Bonix apalagi beda. Bima lebih metal gitu, Diki beda lagi, Diki lebih balad gitu. Jadi ya serunya di situ kayak ketika bikin playlist juga kadang suka siapa yang siaran tuh beda gitu. Kan kita nggak punya MD. Saya sempat menahbiskan diri saya sebagai music director itu dalam artian biar si demo-demonya keambil gitu. Cuman sisanya terserah Maranewe gitu, terserah lu aja yang siaran siapa. Tapi please si lagu-lagu yang ada di demo ini atau yang ada di dalam chart, kita dulu sempat bikin chart juga, ditaruh di situ ya gitu. Biar konsisten aja gitu temanya. Ya udah. Itu tahun berapa sih pas mulai radio gitu? Radio 2011 akhir kayaknya deh. 2011 akhir. Itu di situ jadi ketahuan kalau si Diki ternyata jago banget siaran. Si Bima juga. Saya jadi pede ngomong gara-gara kepaksa siaran. Terus ya itu mulai coba cari talent lain, dapat cewek. Talent cewek waktu itu si Nenda sama si Aini sama si Ica, anak-anak SMA 2. Mereka kita pikirnya punya program yang cewek dan konteksnya temanya percakapan tentang cewek. Biar karena si Roy sempat ada konotasi, ini mah radio anak cowok nongkrong banget. Akhirnya kita ubah, cari market lain dapet. Terus penyiar yang, jadi kan rata-rata penyiar tuh sambil jadi redaktur juga ya. Jadi broadcast iya, ngeliput juga gitu. Atau intinya kerjaannya lebih dari satu lah. Either videografi atau fotografi. Ada Vikar gitu dulu. Yang emang kayak kepala fotografinya. Terus ada Kipli. Terus ya ada banyak nama lah gitu. Cuman pas ada momen ketika ini penyiar, kita bikin satu tim yang dia beneran pure siaran doang gitu. Itu si Eja sama si Aldet. Jadi ngambil programnya apa yang namanya dulu, lupa. Itu kalau mereka siaran top hit mulu. TGIF, tapi kepanjangannya apa ya lupa. Panjangan dianeh-anehin. Itu kalau mereka siaran pick mulu, kadang sampai suka kepenuhan limit. Terus dulu masih 50 kali ya. Cepet. Kayak anjing full A gitu. Karena tongkrongannya mereka ternyata si geng Shit Happens gitu sama Bloods
Rame banget gitu, jadinya kita nambah satu. Kayak akhirnya kan punya penyiar yang di luar tongkrongan awalnya kita lah gitu. Jadi emang perlebar sayap juga, networknya jadi makin lebar. Kumiu masuk itu gara-gara Kumiu sempat ngeliput tentang Ginan almarhum. Dia bikin liputan Indonesia tanpa stigma. Awal-awal banget. Saya tahu Rumah Cemara, tahu Ginan almarhum dari Kumiu. Si Kumiu bikin website intinya kayak gitu, tentang itu. Terus si Ocol bilang, Dok, lihat deh ini website. Si anak 8 nih, siapa? Si Kumiu. Si Kumiu itu kuliahnya apa? ITENAS, TI. Terus saya baca, anjir berat gini Col gitu. Jadi dulu sempat ada perdebatan ringan antara saya sama Ocol, kita mau fokus di musik dan entertainment aja atau mau ada konten sosial juga. Saya sengaja nggak pengen megang konten sosial karena saya nggak berani mempertanggungjawabkannya lah pada saat itu. Udah saya nggak punya wawasannya gitu. Kalau musik makan ya udahlah ya, ringan gitu, preferensi masing-masing. Si Bonix saya setuju. Kayaknya ya either Bonix atau Bima setuju gitu, dan emang bagi mereka tuh, karena Bonix dan Bima tuh wartawan pisan, mereka tuh wartawan at heart lah, dan pasti pengen lebih dari musik juga bahasnya. Jadi ya udah, Kumi udah ajakin masuk, dan kita udah bisa mulai main di luar musik, dan di situ saya udah mulai orang tertanggung jawabnya gitu. Ketika udah, dulu kan sempat saya awal-awal editor, tapi ketika udah rubrik di luar itu, saya akhirnya ya udah Bon mana aja lah gitu, akhirnya si Bonix yang jadi IC-nya gitu, editor in chief-nya. Terus ya udah, karena urusan fact checking gitu-gitu kan, kalau topiknya sosial mah saya nggak pede. Jadi ya udah si Bonix yang lanjut, untuk urusan tulisan dia yang maintain lah, termasuk topik sosial juga. Gitu sih. Itu apa-apa nih, Komio masuk mah 2012 nih. 2012 akhir-akhir. Sekarang jadi bosnya Keranjang Segar. Beli sayur ntar. Buah ya? Ada semuanya, buah, sayur, daging. Itu teh kan sampai saya masuk 2014 benar-benar pembahasan rohnya banyak banget kan ya. Dalam artian apa pembahasan? Rubrik. Oh oke. Kontennya ke maintain gitu, produktif. Ya, dari mungkin sosial ada di sosial megang rubriknya si Kumio dulu. Ada yang nama rubrik itu apa ya? Entah Bandung atau Mata Kota Iya, juga iya. kan sosial. Mata Kota. Terus film juga kegarap gitu. Film yang megang Bima dulu. Nah sebenarnya dari mulai tahun berapa gitu, si Roy mulai mikir, orang mau jadi webzine dan sekaligus nggarap radio juga gitu. Karena kan sebenarnya rame bisa nih pembahasan satu media, tapi ngegarap kontennya macam-macam gitu. Tahun berapaan itu sebenarnya? Kayaknya era-era mulai gerilya dan emang itu 2013. Ya 2012 sampai 2014 itu golden eranya lah, kayak lagi produktif banget. Terus semuanya tuh mengerjakan tuh atas dasar suka gitu. Passion, beneran passion eta gitu. Jadi padahal kan secara income juga nggak gede juga gitu, dapat juga syukur gitu kadang-kadang. Kalau untuk operasional pun mostly bootstrapping gitu, maksudnya duit modal sendiri gitu. Swadaya Terus lah. swadaya gitu, bahkan punya kantor juga ya kita patungan gitu. Terus mikirnya ya dulu karena for fun aja gitu, pengen punya. Sebenarnya Roy kan adalah bentuk tongkrongan, tapi kebetulan punya output aja gitu. Dan outputnya kita maintain si web itu lah. Nah si rubrik web mulai rame itu era udah di Kircon deh kayaknya, itu udah nggak di Haji Kasim deh kayaknya. Apa masih di Haji Kasim deh? Udah Gatsu kok Kircon sih. Jadi atau Haji Kasim akhir-akhir lah kita udah mulai rubriknya mulai banyak. Tapi poinnya mah ya emang karena kebetulan si personality orang-orang di dalamnya itu punya kegemaran terhadap satu halnya lebih dibanding yang lain lah gitu. Kayak Bima tuh sangat into film gitu. Kumio dengan
kritik sosial dan bukan kritik deh ya, intinya mah pemerhati sosbud gitu ya. Terus si siapa? Iwan juga tergolong film juga into. Dulu si Allah Akbar siapa ya? Oh ada Eka into fashion. Jadi kayak produk-produk lokal tuh Eka. Ada Eka sama Prima dulu. Terus saya sama Ocol masih fokus di musik gitu untuk nulis malah. Jadi ya udah kayak kebagi masing-masing. Terus mungkin itu yang saya anggap apa ya? Ya itu juga kita nggak maintain timeline-nya gitu kayak misalkan musik dulu deh gitu di period-period kita nggak melakukan itu dulu karena bener-bener yang ada di kepala tuh ya udah gue suka nih ngerjain ini gue bikin termasuk bikin radio juga di situ karena mikirnya ya udahlah ini tuh biar kita nggak segmennya nggak bener-bener cuma si anak musik doang karena kalau andai kata kayak gitu bedanya apa sama Geeks Play karena dulu kan kompetitor kita masih Geeks Play kompetitor untuk artian apa yang suka ada di poster-poster lah gitu judul parameternya iya gitu jadi ya udah dan justru konten sosial itulah yang membawa kita bisa networking dengan banyak pihak gitu sama apa Rumah Cemara sama House the House sama Keken gitu itu pertama jadi akhirnya kan mulai kita main event yang non musik gara-gara itu gara-gara sama si aduh siapa SBM tuh yang kayak Berat Spot SBM yang bikinan anak SBM ITB yang kayak Berat Spot apa pameran baju expo baju clothing yang di Allah Akbar lupa namanya yang di TSM biasanya mah trademark Okay. jadi bisa ngeliput trademark jadi fashion dapat gitu loh kan lumayan ya jadi mikirnya teh dulu saya sempat yang orang yang agak against gitu karena pengen stick di musik tapi berkat keistiqomahan dan ke apa ya passionnya si anak-anak yang lain teh ya berbuah positif gitu bahwa kita udah ini mah emang medianya jadi benang merahnya apa nih udah industri kreatif titik apapun bentuknya ya gitu apapun produknya mau fashion mau musik mau apa event gitu mau human development gitu ada di situ semuanya gitu sih. Oh ada satu cerita menarik kamu tahu nggak kalau si Roy pernah diinterview sama radio sekitar tahun berapa? anjir lupa ya kamu udah masuk belum ya saya nggak ingat dulu ada radio anjir pohoy radio grupnya si global radio Oh iya. Belum tahu. global radio FM global intinya dia punya rubrik yang ngebahas indie movement gitu lah terus yang dijadiin konten tuh sumbernya si Roy radio gitu kan jadi bodor dan saya tuh jadi datang aja ke sana terus jadi narasumber itu terus dibilang saya setelah itu saya langsung lagi sebelum siarannya dimulai saya ngomong gitu ke penyiarnya tak aneh gitu saya ngomong kayak aneh gitu radio interview radio terus dia dengan asik yang ngomong ya kan kita mau beda market oh iya sih bener ya udah itulah aneh banget ya maksudnya ya yang kerasa belum sama kesebut nggak ya Agam tuh sangat semangat untuk menambah sayap lah karena di kepalanya dia kan markom bosnya cuan tapi dengan gayanya Agam lah yang masih sangat menurut saya mah orang yang sangat memegang apa ya, asas Roy dalam hidup teh kayak saya bisa ngeliat itu tuh ada di Agam di Kumio gitu eta figur Roy banget teh mereka gitu tapi ngelihat ininya maksudnya si geliatnya gitu ya kayak benar-benar militan dan sebenarnya saya juga ngerasa udah tahu Roy itu tahun 2012-an lah. Jadi kamu tuh dari mana dulu dari apa ya? Sebenarnya waktu main ini sih pas manggung
terus ada apa posternya gitu, Hmm. terus ngelihat media partnernya, terus oh iya media iya, terus ada merah si Roy Radio yang logonya masih merah Yang gitu. sutet yang merah. Nah, terus nyari tahu, Itu versi 2. terus pas nyari tahu itu oh ternyata ada media ini gitu. Akhirnya ngelihat bahwa si Roy itu cukup inilah maksudnya rame aja gitu ya, nggak megang banget sebenarnya karena tahun segitu memang gigs play lagi rame gitu. Yang jadi pertanyaan sebenarnya si pergerakan Roy tahun segitu teh bisa pesat banget karena memang sesepi itu kah gitu Bandung waktu era itu? Maksudnya sepi itu apa? Sepi event, sepi media, atau sepi? Sepi media mungkin ya, karena kan Kayaknya kalau sepi media mah enggak deh. Masih rame kok. DRS sama Wasit Rocker masih main. yang X-Play Bandung ada. banget gitu. Nah itu makanya dari awal emang kelihatan itikat kita mah emang mainnya fokus di Bandung. Kayak bahkan sampai kayak penulisan gitu kan. Siaran pun kita kan masih pakai ngomong Sunda. Karena emang kita hyper lokal lah gitu kalau dibilang. Gaya mainnya tuh. Jadi kalau ditanya kenapa gerilya banget, apakah masih sepi apa enggak? Iya dan tidak. Menurut saya mah itu kenapa rame? Karena pada saat itu momen-momen di mana kita, mostly kan si Roy mah seumuran ya di semua itu. Yang awal-awal, 2008 semua gitu. 2008 semua, dan pada saat itu kuliahnya lagi pada nyantai. Udah mulai mau beres-beres mau lulus lah, akhirnya ya udah kitanya fokus. Dan lucu gitu, jadi emang ada medionya kayak ngabret gitu semua dikerjain, terus tiba-tiba skripsi nih, sempet hilang beberapa orang gitu. Jadi emang karena kerjaan yang dilakukan nyambil kuliah, ya pas lagi nyantai, semua nyantai. Ya kayaknya momen yang pas kamu bahas itu, pas momen-momen kita lagi Wallace kemarin nih. Tahun ketiga, tahun keempat lah. Itu sih. Dan ngelihat ini juga sih tagline Roy kan ruang alternatif kamu ya. Tapi bagus tuh. Yang bikin sih Bima kalau nggak salah. Itu kayak apakah memang Roy kayak identitas medianya itu sebagai ya udah alternatif aja gitu. Jadi ya gitu, saya juga kadang pas saya tuh sesuka itu sama tagline ruang alternatif kamu teh karena eh, bahkan dari yang semua yang alternatif kita masih berusaha jadi alternatif gitu. Nggak? Yeah. Kayak ya oke, media konvensional anak muda mungkin yang gede kan high gitu. Terus apa ya, PR Belia gitu atau Grey kalau Bandung. Kita mainnya internet terus gue pengen alternatif gitu, bikin alternatif yang internet. Oh ada si Gixplay, wah kita malah pengen lebih alternatif dari Gixplay gitu. Hyper lokal makanya mainannya. Dan packagingnya ya saking gue hyper lokal sampai bercandanya hyper lokal. Dan memang ini apa? Tadi kan sempat disinggung juga bahwa ya pemasukan ada-adanya aja gitu. Minus mostly. Emang di awal tuh memang diniatkan untuk jadi kayak ya udahlah media bukan hero ya, kayak ya udah komunitas aja gitu. Memang di set dari awal itu deh. Enggak sih. Awal sih mungkin ya orang target aja berubah tiap tahun kan. Dulu kan kayak mikirnya udah blog doang, lama-lama nulis doang, lama-lama radio yuk gitu, lama-lama oh mulai liput eventnya gila nih gitu. Jadi sebenarnya bertahap teh kami semua aspiring juga untuk dapat duit. Jadi makanya mulai ini markomnya bikin tim markom deh gitu, karena saya nggak bakat dagang, Ocol nggak bakat dagang gitu. Akhirnya udah nyari orang yang ngerti markom dan passionate si Agam kita ambil. Gam bantuin Gam gitu. Agam networking sana sini dapat event 1 2 3. Ya kadang ya udah dapat live streaming dapat berapa gitu. Jadi cuman kita masih untuk level di tahap mau nyari duit pun masih tetap idealis gitu. Jadi kayak format yang inilah kayak misalkan event pada saat itu juga kan
ini kan event-event ketika nyari media partner juga setelannya thank you doang gitu kan. Iya, iya. Modal-modalnya modal thank you lah gitu. Ya untuk awal-awal sih kita untuk exposure ya udahlah nggak apa-apa gitu. Terus lama-lama kayak, ntar dulu nih, ini yang butuh siapa ya gitu. Nah, ini semula itu si Agam bikin analytics-nya nih website yang laku, yang membaca siapa, segmennya siapa, bisa kita jual apa enggak. Radio sayang, si streaming itu sayangnya teknologinya kita nggak dapat demografik itu kita analytics-nya nggak dapat dulu. Jadi cuman number of listeners in a week berapa gitu. Pemasang iklan apa enggak segala macam. Si produksi audio kan di Ocol. Jika si Ocol kita sempat bikin iklan juga gitu. Ada yang masuk 1-2. Terus video, iklan berupa video juga. Terus apa yang sih dikerjain sama si Eka tuh kayak review produk gitu. Produk fashion kita dapat itemnya, sambil kita fotoin terus dibikin OOTD. Jadi sudah break OOTD itu sebenarnya bisa kita cuanin. Itu kan sebenarnya nggak kerasa ya, jadi product placement nggak kerasa ya. Kayak ini mah bodor gitu. Atau OOTD dan si settingnya di cafe mana gitu. Jadi kita cuanin juga. Esok mau sharing ya. Jadi dulu makanya saling melengkapi gitu. Radio yakin gak bakal dapat duit karena kita nggak punya modal cukup untuk membahas si analytics ini demografisnya siapa aja buat kita jual tuh kita nggak punya. Jadi itu paling nggak laku lah, unit yang paling nggak laku. Si blog, tulisan, fashion paling laku. Musik kan nggak mungkin kita dagangin ya, kayak sok lu gue ratingin bagus gitu, gue minta 500.000 kan nggak gitu. Nggak bisa. Jadi yang nutupnya adalah dari si fashion mostly, sama event media partner. Kayak misalkan pengen di live streamingin dong, ya udah bagi ongkos. Ya udah, yuk. Gitu sih. Ini soal apa? Soal nama uranya. Kan Rebellion of Idealis gitu. Terus kelihat bahwa di tahun agama masuk itu kan udah mulai nyari cuan-cuan gitu. Maksudnya bukan di tahun agam masuk, tapi di tahun kita butuh duit, akhirnya kita ngajakin agam yang lebih tepat lagi gitu. Nah itu. Jadi bukan gara-gara agam kita nyari duit, enggak. Kita butuh duit nih, cari orang yang bisa nyari duit yuk, ajakin si agam. Nah berarti pas di masa itu mulai ngerasa kayak oh iya idealisnya mulai goyah atau gimana gitu, atau masih ada sebenarnya kayak idealisme yang dipertahankan sama si Roy itu? Mungkin orang tuh kadang ada yang suka salah mengartikan idealisme gitu ya. Maksudnya ini karena idealisme digabungin dengan rebellion. Ya. Enggak, maksud saya tuh gini, jadi kayak orang tuh mikir, wah udah mulai nyari cuan nih, berarti sudah tidak idealis. Justru kami itu nyari cuan biar kita bisa tetap idealis. Jadi si cuan-cuan ini tuh, mungkin kalau misalkan kita berusaha being very, very capitalist gitu, ya guys, jablay aja gitu. Semua kerjaan dimurahin. Saya nge-review album Kufaku, minta 2.500.000, dapat rating 5. Gitu. Misal, bisa gitu. Dapat duit, tapi ya lebih gitu. Jadi waktu itu, laba yang kita cari pun sebisa mungkin mah ya cukup aja gitu. Secukupnya kalau kata India mah. Terus, ya itu, agar bisa menghidupi si idealismenya kita lah gitu. Jadinya, apakah ketika ada dapat cuan itu goyah? Enggak, justru itu kayak proses pendewasaan lah. Kayak jadi nambah tanggung jawab aja. Saya udah nggak bisa nulis ngejelek-jelekin band kayak dulu lagi gitu. Saya ingat banget saya pernah ngejelekin satu band sampai si bandnya email pribadi. Itu kayak rasanya kayak, anjir, segininya ya gitu. Mungkin ya kalau saya jadi personel bandnya mungkin saya akan melakukan hal yang sama kali ya. Cuman intinya emang pada saat itu si tulisannya butut aja gitu. Terus saya kayak bilang, wah ini butut. Saya tulis dan saya bahas di siaran juga. Dan mereka itu kayak, anjir band aing ini nih, di review nih. Kayak mereka nungguin untuk dengar mereka dijelek-jelekin kan lumayan nih. Diingetin sama si Bonix. Akhirnya itu kayak, Dok, kayaknya harus agak dikontrol deh. Kenapa, Bon? Dulu saya kan biasa urusan musik mah nggak bisa dikompromiin gitu. Kenapa, Bon? Terus si Bonixnya bilang, ya karena yang ngedengerin teh apa ya, tujuannya apa sih gitu buat lu nge-guide si pendengar maunya apa gitu.
Jadi media mah bukannya harusnya connecting doang ya gitu, nggak perlu bikin opini. Make sense gitu, kita sangat, oh iya ya bener ya, karena di mana-mana yang namanya kritikus mah kan pasti opinionated gitu, maksudnya pasti subjektif gitu. Tapi harusnya bisa lah bikin penyampaiannya kayak nggak usah Gordon Ramsay ting lah gitu, nggak usah bikin sensasi dengan ngejelek-jelekin gitu. Jadi ya sebisa mungkin tetap berimbang aja. Oh ini sebenarnya produksinya bagus, atau bisa memuji kayak oh ini niatnya bagus dengan bikin rilisan gitu. Sebenarnya banyak band lain yang bagus tapi nggak bikin rilisan kan, bagus nanti inilah gitu loh. Yaudah itu saya mulai mengkompromikan, jadi sebenarnya idealismenya kami yang bermetamorfosis gitu, karena udah mulai aware sama, ya bisa dibilang kami mulai kompromi, mulai lebih profesional, tapi lebih ke karena bener-bener diajarin kayak etika menyebarkan berita tuh ya sama si anak-anak Vkom ini, sama si geng jurnal dan geng Mankom dan broadcasting gitu, kayak oh di kuliah tuh diajarin loh kalau misalkan nulis tuh harusnya gini, kayak audiensnya harusnya ngapain. Cuma dia jadi misi bahwa kita tuh menyebarkan berita, dan jadi si idealisme dari pertamanya kan tetap sama ya dari awal, bahkan bikin yang si repositori MP3 rilisan barudak gitu adalah menyebarkan yang orang tuh nggak tahu jadi tahu gitu, bahwa si Bandung tuh punya ini loh, nih gue provide informasinya gitu. Andai kata informasinya adalah kayak si Bandung tuh punya ini loh, nih band jelek, kan anehnya, jadi mending ngapain dibahas gitu. Ya lu beritakan aja nih ada band jelek apa enggaknya terserah yang denger gitu. Ya udah jadinya lebih ke jadi lebih bertanggung jawab aja terhadap apa yang ditulis sih gitu. Nangkep gak? Di tahun 2014 berarti udah Golden Era-nya tuh pas tahun berapa sih tadi? Pas kita udah mulai ada Agam, terus udah mulai main sama House the House dulu baru ketemu Agam. Inilah Keken 1 udah mulai tuh. Keken Asia Afrika. Saya inget banget saya lagi nggak bisa. Lagi cabut kemana gitu. Jadi mereka anak-anak siaran live. Terus saya mikirnya kayak itu live broadcast di event pertama kali itu tuh. Si Keken 1. Jadi mikirnya paling biasa beraha gitu. Sudah nyampe sana di chat itu sama anak-anak, bandwidth laku. Wah ternyata bisa didagangin, itu idenya Kumi nggak salah. Udah kita live siaran di sana gitu. Udah, dan di situ si anak-anak HTH juga karena mungkin satu visi kali, sama-sama anak muda, sama-sama punya concern terhadap aktivasi gitu, aktivasi sebuah kota. Kalau si HTH bikinnya adalah pergerakan di event dan menggerakkan si orang-orang, sementara si Roy lebih ke musik dan media gitu. Ya udah jadi kayak si Roy-nya bantuin HTH untuk hampir semua eventnya mereka offline. Keken terus yang bioskop sebelah Ciatul man, bukan Citar, PLN ya gitu. Terus ya udah mulai di situ mulai main di event, ada Agam, udah produktif dan ada cuan masuk 1, 2, 3. Terus saya pause dulu mau pipis bentar. Oke. Udah. Udah. Serius? Pause. Iya ini beneran 3, 2, 1. Yuk udah. Yuk. Apa pertanyaan berikutnya, mau bahas apa? Ini sih soal Gelis sebenarnya menanyakan walaupun ke alumni sendiri gitu ya, ya pencapaian pas zaman itu teh apa sih sebenarnya? Karena kan movementnya udah bagus, terus si respons masyarakatnya bagus gitu. Terus pernah ngalamin atau pencapaian apa aja sih di tahun segitu teh?
Mungkin bertahap ya, karena kalau saya pribadi sih karena emang nggak, maksudnya punya target tapi nggak yang eksplisit kita harus jadi apa gitu, enggak. Maksudnya sadar diri lah kapasitasnya cuma sampai mana. Dan kita masih kuliah juga waktu itu kan. Jadinya low key gitu. Ya buat saya pencapaian bertahap kayak uh, ada satu band yang dulu saya suka banget tiba-tiba nyampar terus bilang mau diliput dong, dapat free pass nih, gue mau bikin konser, terus dapat akses bisa main ke markasnya dia gitu, dan dipercaya jadi, ya itu kan ibaratnya eksklusif ya. Kayak kita punya akses lebih gitu untuk meliput mereka, itu pencapaian, berarti kan dipercaya dan mereka suka gitu dengan apa yang kita lakukan. Yang itu yang saya alamin mah kurang lebih kayak gitulah, lebih ke recognition yang didapat dari si orang-orang yang biasa kita liput gitu. Jadi kayak ya case yang baru saya ceritain, case si Alon Atlas lah gitu. Mereka mau bikin konser ulang tahun, terus saya bilang ke Bonik, Bon bikin dokumenter yuk Alon Atlas. Ayo, si Ala suka banget nih. Dari situ saya jadi kenal sama Ating sampai sekarang gitu. Padahal dulu kayak nontonin mereka di apa namanya Ziggy Wiggy gitu ya, video klip Amarah, anjir keren pisan gitu. Beyond gitu mereka. Terus akhirnya saya jadi bisa ngobrol ambil ketawa-ketawa depan mereka, terus dapat all access ke backstage, ngevideoin anak-anaknya, mereka masih pada kecil-kecil. Terus senang gitu, dan itu yang satu. Terus yang kedua, urusan recognition itu tulisan reviewnya saya. Saya pernah nulis review musik popnya Malik. Itu sama Maliknya sempat dijadiin press release. Saya baru tahunya kayak pas, anjing ini tulisan mana sih, ada nama mananya. Wah, anjing gitu. Kita kayak, apa ya, itu recognition kan. Jadi apa yang saya tulis ternyata bagi orang teh bisa dijadiin liner notes gitu. Berarti kan apa opininya saya itu dianggap. Itu kalau yang pribadi saya rasa ini. Kalau misalkan pencapaian secara kolektifnya banyak sih, karena ya itu ya, kesenangannya tuh bertahap gitu loh, kayak bisa punya kantor gitu. Bangkrut gitu. Itu tuh lucu gitu, kayak momen-momen itu tuh kalau direfleksikan tuh ya membentuk pribadi sih, membentuk diri sendiri masing-masing. Kayak bikin event, bikin si Roy Kustik sama ambil alih taman gitu, lumayan tuh. Kita melakukan sesuatu di luar kemampuan kita lah. Terus bikin web series. Makanya saya kadang kalau misalkan mikir-mikir gitu, misalkan si Roy itu dibikin tahun 2016 gitu, 2017 lah, dan itu isinya teh, dan misalkan kami semua lebih muda 7 tahun, bisa jadi Roy itu gede banget gitu. Roy itu bisa jadi ngalahin si asal-asalan production gitu, misalkan kalau di YouTube mah. Karena kan mirip ya gitu, Cak Ure gitu, mirip kayak atau makanya saya nonton Froyonion nih, ingatnya Roy. Yeah. Karena selengeannya tapi kontennya tetap berusaha serius gitu. Itu kayak anjir ini Roy nih, kalau misalkan baru nyala 2017 tuh kayak gini gitu. Teknologinya udah ada, orang-orang consumer udah pada punya akses ke internet. Itu jadi pencapaiannya apa ya? Kalau saya sih paling kerasa recognition sih. Jadi apa yang saya bikin yang buat kesenangan saya ternyata menyenangkan orang lain juga gitu. Karena tujuan utama si idealisme kan gitu. Yang dipikir tuh diri sendiri dulu dari dulu. Ternyata orang lain senang gitu. Jadi ya udah, pencapaian recognition satu. Yang kedua sih pencapaian terbesarnya mah ya networking. Hal yang nggak disangka-sangka, kayak saya bisa kenal sama anak-anak House the House gitu sampai hari ini, temenan sama mereka gitu, dan merekanya House the House kan lucu ya, kayak mereka udah nyebar, Roy juga udah nyebar gitu angkatan lama, dan kita kayak masih ngobrol dan pada berkutat di aktivitas masing-masing gitu. Termasuk kayak salah satu apa ya, saya ingat banget dulu dengan bikin Roy itu saya jadi punya akses untuk tahu embrionya sesuatu gitu.
Hmm. Kayak saya tahu Rusa Militan pas zaman si Rio masih genjreng-genjreng Fleet Foxes. Terus saya tahu Hills dari zaman mereka masih nongkrong dan main lagu asal. Terus saya tahu apa? Ya itulah banyak banyak hal yang jadi tahu duluan gitu. Itu teh menarik gue gitu. Itu sih. Iya paling kalau misalkan pencapaian mah selain yang monetary ya recognition networking. Ya saya emang nggak bisa bohong. Saya kemarin sempat ngobrol nih sama si Kumio. Hmm. Jadi si Kumio tuh nulis di instastory-nya, dia nulis kalau si Keranjang Segar gaya penulisannya tuh kayak gaya nulis Dedi Roy. Di postingan Instagram itu ya. Instagram pribadi si Kumio. Jadi si Kumio kan mengadminkan sosmed si Keranjang Segar kan usahanya. Dan cara penulisannya tuh gayanya dekatnya tuh gaya nulisnya Roy lah gitu. Terus si Kumio pun ngomong gitu kayak ini tuh gaya nulisnya Roy gitu. Terus saya aja pernah sama si Kumio gitu ngobrol. Sama itu pun yang saya alami gitu sampai hari ini gitu, gaya menulis entah, dan lucunya tuh bukan siapa yang membentuk siapa gitu. Jadi kayak si Bonix punya ciri khas penulisan A, si Kumi punya ciri khas penulisan B, saya punya ciri khas penulisan C gitu. Itu teh kepul terus kayak jadinya nyebar gitu. Jadinya kayak kita membawa uh, setidaknya ketika kita udah cabut dari Roy itu masih ada hawa yang masih kita bawa gitu, kayak gaya saya menulis, gaya saya bercanda sampai sekarang kayaknya masih sangat bisa diasosiasikan sama Roy. Dan kalau ngelihat kayak tulisannya anak-anak sekarang gitu, kayak tulisannya Maneh gitu sama si Salman gitu, atau ngeliat tulisan anak-anak lain kayak gak berubah ya gitu. Jadi kayak Hmm. lucunya itu teh bisa jadi warisan gitu, padahal kita sama sekali gak ada niatan untuk melakukan itu. Ya itu pencapaian lah, kayak kami melakukan hal yang kami suka, ternyata bagi orang lain dijadikan standar gitu, Tapi padahal tidak ada karena tujuan, tidak niatan nih. karena Om Nando yang dulu pertama membuat radio gitu ya. Sebenarnya kalau yang saya tahu, mungkin pencapaian kolektif buat si Roy ini tahun 2014, Roy pernah diajak ngisi workshop soal radio streaming gitu Oh sama iya, Indonesian Net Label, iya iya benar, iya. Nah. INF. Nah, itu kayak yang satu lagi sebenarnya media baru lah ya, si Blur Radio Jatimulyo. Terus itu kayak anjir, Roy Itu bisa. di mana ya, Common Room ya? Itu dia ada ini di IVI Bandung. Oh Ivi deh, itu siapa ya ngomong di situ ya? Kalau nggak salah mah, pokoknya ada Bima aja. Isi Bima deh, saya nggak ikutan saya ingatnya. Terus satu lagi tuh entah tahun berapa, 15 atau 2016, dimasukin ke tulisannya Kompas. Sempat baca nggak? Oh yang kemarin diposting sama si Bima. Nah Si ya, Bima yang di interview itu. itu jadi satu ini ya. Ya itu recognition kan. Hmm, Pencapaiannya lebih ke pengakuan lah gitu. Bahwa ya, kita teh ya. ada. Sampai Oh kayak itu sama ini nih. Jadi nyambung recognition dan networking. uh, Dulu setiap bikin rubrik review musik, saya kan sebenarnya menjalankan hobi saya dengan membeli rilisan lokal. Jadi saya beneran pulang kampus ke Omu, ke si Ivan yang jago Omu. Van sih dia nonoy gitu, Van sih dia ada apa aja gitu. Yang baru ini bos gitu. Tiga seminggu tuh beli tiga gitu, nabung. Dan itu saya dengerin, terus saya review, saya naikin gitu. Sampai orang-orang mikir, wah gila si Roy mah dapat akses buat dapat CD ini gitu. Sampai kita sempat digosipin dapat jatah dari The Majors lah gitu. Padahal mah enggak, emang koleksi aja gitu. Sampai si Boy itu dulu saya waktu belum kenal kan kayak ngeliatin, iya sah sih ini siapa ya orang kayak bolak-balik beli beli mulu di gue gitu, beli banyak. Dan koleksi apa gimana gitu. Akhirnya karena saya nongkrong di apa lantai bawah kan, kamu tempat makannya punyanya Omo juga kan gitu, Omo Cafe, Little Omo. Biasanya ngobrol sama Boy, saya cerita bikin Roy segala macam. Si Boy bilang, oh Roy itu lu gitu. Jadi banyak gitu momen-momen yang
ketemu siapa dan saya memperkenalkan dirinya, ada Roy. Oh, Roy itu lu, Roy itu lu. Kayak, oh seneng ya mereka udah tahu si Roy-nya duluan ketimbang pas saya memperkenalkan diri gitu. Tuh, terus ya si nuhun gitu segala macam. Jadi kayak apa ya? Oh, pernah yang kaget juga tuh si Lucy gitu ya. Intinya ada beberapa band yang beneran jadiin tulisan reviewnya kita tuh sebagai liner notes gitu. Ditaruh di press release atau ditaruh di bio MySpace atau ditaruh di ketika mereka mau manggung tuh proposalnya tuh pakai si tulisan reviewnya. Itu kan tandanya kayak anjir. Dan yang nulis buat mereka tuh banyak gitu sebenarnya, cuman yang ngambil kita gitu. Jadinya ya lebih ke apa timbal balik urusan caringnya tuh dapat gitu. Saya care terhadap rilisan lu, gue tulis si apa talent musiknya juga makasih. Wah makasih ini udah diapresiasi dalam bentuk tulisan, gue pakai ya gitu. Itu di luar ekspektasi sih karena tujuannya buat seneng-seneng ya ternyata dipakai. Gitu. Saya malah nggak inget si IMF sama Kompas. Kompas makanya pas saya udah cabut deh. Iya sih. Pas naik di koran juga. Ini tuh bisa share screen sih, aduh keren. Oh iya. Kamu mau share screen apa nggak gitu? Ada foto barudak gitu sama bahas satu foto terus bahas momennya apa? Kayaknya lucu tuh. Kalau nyimpen di ini ya, kebanyakan di hard disk sih foto-foto itu. Buat Atau nggak saya buka Facebook sih? itu harta karun bisa nih Facebook Roy itu. Itu banyak ini apa tempat siaran yang sigan Yang itu apa? proper gitu ya. Jika ada di Oh, satu ruang kosong gitu terus jadi siaran udah aja gitu. iya. Itu di Kita mana sih? cobain kali ya kita go through foto katanya anjir. Mana ya? Kamu lihat ini di mana sih? Udah saya emang ngeliat postingan foto Roy yang sekarang mah udah bener-bener bisa share screen. Jadi ada foto of you gitu Kelihatan kan? terus sampai bawah banget gitu. Gitu. Gak di albumin itu. Enggak. Anjir. Jorok gitu. Nah ini kan udah baru-baru nih. Angsa Koma Serigala. Fazi Koma Ai. Ini baru-baru dulu. Ya, pokoknya sampai bawah banget. Beneran harus kalau tuh kamu pernah nge-review Fizz dulu sebelum mereka beken. Enggak ya? Tuh siapa ya si Icun gitu. Iya kayak si Icun yang suka Fizz. Banget pokoknya sampai bawah sih. Nah, Ini 2012. Mendadak live. Pencapaian ini mendadak live. Mimpi saya punya program kayak gini. Di YouTube masih ada. Wah ada si siapa? Hikmawan Saifullah. Pop-up. Ini formasi yang mana ya Alon Atlasnya? Masih ada pop-up ya. Yang mendadak live tuh segmen ngajakin orang band gitu manggung di Sipo Studio. Jadi kita di jalannya dulu sama Sipo Studio. Dapat free 3 jam, 1 jam nyeting, 2 jam bandnya main. Isinya ya, ini kenapa timeline-nya nggak sesuai ini? Terus kita dulu punya segmen artis bulan ini. Jadi beneran merekanya di review fansnya apa, terus di review albumnya sama mendadak live sama mereka. Ini dulu Lon Atlas. Terus iya gitu sih. Yang pernah main di mendadak live juga banyak ya. Siapa videonya aja? masih ada nih. Videonya masih ada di YouTube. Hmm. Too Weak to Dance. Nah ini dari versi Nema maksud saya. Di Duruk Bako. Duruk Bako tuh nama segmen. Nah ini jadi si apa House the House-nya bilang bikin flyer sesuka lu dong gitu. Ya media part tadi disuruh bikin flyer lucu ya. Nah, kita bikin flyer versi sendiri. Ini fotonya foto si teman kampus saya dulu.
stok foto gitu saya ambil. Ini 2016 siapa ya? Anjing juga nih. Ngacak gini. Asli. Oh enggak deng. Sesuai timeline ini diposting. Ini lebaran. Helar Fest. Oh iya pencapaian BCCF. Asli itu media partnernya. Iya Anjir, kita bisnis Indonesia. ya itu bener. Kayak Info Bandung, Swaf, sama Roy. Yang muda ya Swaf sama Roy lah. Ini juga berkat Kumio nih. Ini partnya yang buka jalur si Kumio. BCCF ini ya. Nah, itu ya saya jadi ya itu anak-anak dekat sama Ridwan Kamil momen itu. Hmm. Kang Emil kan dekat tuh. Ini tuh apa ya? Oh, baik BDG. Ini Jo nih. House the House. Dulu bahas komunitas sepeda. Si Jo sekarang ketua apa? Partner apa bosnya Biro Arsitek yang menang award mulu lah. Aksen sama Asep Dev tuh yang punya si Jo dulu. Sekarang dulu House the House juga. Terus ini apa ya? Ya ini sampai BDG. Ini di BCCF deh kayaknya. Pakai tamannya mereka gitu. Oh, pernah ini juga, pernah pecah kuca. Oh iya itu, aduh. Pecah kuca Dulu pakai pernah motor ngobrol. Kumio kalau nggak salah. Pecah kuca tuh kayak Dulu TED lah, pernah kayak ngobrol TED sama gitu. Gitu. Si Kendro dari tadi belum dibahas-bahas ya, Allah lupa. Hampuran tuh. Ini ambil alih taman event pertama. Ini flyer saya yang bikin nih. Ke Photoshop. Ini cuma dot. Dia bisa digunting Spring kan ya? summer. Enggak, dari dulu tuh orang kita mikir itu bisa disobek ya. Enggak. Makanya Taman Pramuka. Taman Nah Pedas Kelapa sebenarnya Taman Pramuka. itu website kedua ya? .tk. Atau, .tk. huh? Si Uji dulu yang manage. Uji Absolute Zero. Jadi beres blogspot langsung ke situ ya? Bizblogspot.tk. Ini juga jadi media partnernya Warpen kan dulu. Ya, 2017. Karena ini yang bikin eventnya si udah lah. Udah mau udah ke atas lah ya. Iya, kok di kita yang diupload di tamannya. Kayaknya aduh, ambil alih taman tuh ada nggak ya? Nih, tips suara motor Vespa mogok. Si Mas Budi, basis keren. Gimana caranya ngeliat galeri foto ya? Saya kayaknya masih ada deh. Ini aneh si Iwan gitu. Photos of me. Anjir jadi kebuka. Ntar stop sharing dulu lah. Terus kalau udah ketemu baru. Oh iya, gara-gara Roy jadi bikin band. Lucky Trap. Oh itu baru daknya Roy ya? Iya. Ya, terus. Oh, iya pernah siaran sama Edi Brokoli. Oh, ini ada nih foto-foto ambil alih taman. Ntar ya, share screen nih. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Halo? Dok? Kenapa hilang anjir? Halo? Halo. Nah, hilang tadi. Jadi koneksinya biasalah si Oh, Indi. ini nih. Ambil alih taman. Di fotoinnya masih Tommy lah. Ada orang datang motoin. Teman SMP saya juga dulu. Ini videonya ada nih nyanyi-nyanyi. Spring Summer.
Abed, Abed itu ya. Albert Henrico. Oh ini, nggak ada yang ngalahin nih. Bikin house party di Gang Haji Kasim. Pakai pesta kostum. Ini yang mana? Ini di Haji Kasim. Jadi ini mah event internal. Kita bikin house party yuk gitu. Isinya anak-anak doang. Si Ocel sama saya nge-DJ. Saya pakai baju apa minyak terus break dance. Jadi ini albumnya nggak bisa dilihat di mana ya. Ini di dapur, jadi nge-DJ di dapur beneran. Jadi speaker, colok laptop. Alkohol kayaknya lumayan agak banyak pada saat itu. Ya ini house party. Terus besoknya diprotes sama tetangga. Langsung. Nggak ada, kayak dari ibu warung cuman bilang, ada itu semalam tuh bikin apa? Jangan berisik-berisik ya. Nih, si Bonix nggak tahu jadi apa sih. Agas kecap jadi ke batik korte. Si Ocel. Iya. Baru Jangan lihat cuma ini. jangan cuma W dulu tuh ada istilah jangan cuma W. W-nya itu wacana maksudnya. Oke. Jadi kayak misalkan dulu kan biasa ya punya ide apa tapi nggak pernah dikerjain dah. Jangan cuma W makanya gitu. Gitu sih. Udah sisanya mah arsip pribadi ini. Iya, udah nggak ada. Lupa deh. Oh, jadi pengen lihat video itu stop teller. Serius ya. Heeh. LDT ada. Ya, gimana ya? Liverpool nggak jadi juara ya? Nggak tahu. Ya inilah pokoknya. Kayak untuk tahun 2012 mas saya bisa membanggakan inilah gitu. Jadi ya makanya jadi kadang suka kangen emang itu aja sih kangen kita tuh punya waktu ya dan punya tenaga gitu melakukan itu. Ngedit yang ngebut. Tapi gitu ya jadi banyak skill-skill yang saya baru belajar tuh semenjak Viro kayak web developing belajar dari nol gitu bikin website apa manage hostingan terus analytics ngeliat pendengar kayak gimana broadcast radio internet nulis semua itu kayak belajar sendiri gitu. Dan belajar bareng-bareng maksudnya sama anak-anak jadinya ya lumayan banyak apa dan dulu si Praja juga kan ada si Praja yang bantuin saya mau makanya berani bilang apa ya ya sampai hari di LinkedIn tuh saya masih naruh Roy gitu Bisa bisa ganti koneksi nggak sih? udah bisa Oh, udah nah, iya saya naruh Roy itu di CV sama di LinkedIn itu kepake ya? karena buat saya mah bukan urusan orang bakal ngelihat apa enggak ya saya mah beneran dan bagi saya ini tuh ngaruh gitu karena sih waktu itu interview di mana saya ditanya ini tuh ngapain mas saya ceritain bikin apa ya nggak tahu kepake apa enggak maksudnya jadi bahan lirikan buat HR masa nggak tahu ya cuman saya menceritakan apa yang saya kerjakan man setiap kalau lagi interview kerja dulu waktu di Astra saya kan interview saya cerita deh ini gini gitu sih ya ya kalau dibilang apa ya baper mah ya saya mah baper gitu jadi nggak momen yang kayaknya saya tidak akan pernah sesali gitu misalkan saya reinkarnasi gitu jadi apa mungkin saya akan melakukan hal yang sama gitu bikin Roy lagi jadi menurut saya si Roy dulu teh bisa begitu karena
Nomor satu ya karena orang-orangnya. Eh, Isinya tuh ya mungkin kelihatan kali ya hasilnya sekarang. Saya bisa sombongin gitu kayak udah pada jadi orang ya gitu. Karena emang secara bibit teh emang orang-orang ini mah kreatif. Sebenarnya teh bener-bener kreatif sih orang-orang ini. Terus saya kadang suka dulu mah kagum aja gitu ngeliatin teh anjing. Para rinter kayak betul teh. Senang gitu dan bisa belajar bareng satu ruangan. Ya udah. Pas ketika udah pada mencar-mencar dengan hidup jalan masing-masing, tapi kelakuannya masih tetap mirip juga jadi kayak, oh ya intinya jadi di situ ngerasa kalau ya ada hal yang nggak akan pernah berubah gitu. Walaupun orang-orangnya udah pada tidak mengerjakan hal ini gitu. Ya kayak pas kemarin saya bahas sama si Kumio tuh jadi kayak, non terharu lah in a way. Padahal dulu mah sama sekali nggak kepikiran ya buat begini. Ya, satu dekade. Oh. Dekade itu dekade. Hmm. Tapi kalau eh, penglihatan Om Nando gitu ya, Hmm, selain gaya bahasa yang masih dengan gaya yang sama gitu hmm. dengan zaman dulu, apalagi sih yang sampai hari ini masih jadi khasnya si Roy. Sebenarnya gaya bahasa tuh lebih dari ini. Kalau untuk urusan media tulis kan pasti gaya bahasa yang paling kentara. Hmm. Yang saya lihat perhatiin sekarang kelakuan mah ya itu sih. Selengeannya, stance-nya. Itu teh tetap ya itu yang tadi dibilang awal kayak kita teh alternatif gitu. Si Ray itu. Jadi segmennya mah ya nggak tahu akan makin banyak apa enggak, cuman pasti bakal ada yang baca gitu. Dan ada orang yang wah ini media gue baru nih kayak gini nih gitu. Pasti ada. Ya, itu sih paling yang paling kentara. Kapan manggung lagi bang? Ya nunggu COVID beres ya. Itu Bersyukur ada yang ini nggak sih? Ada yang ngomen nggak sih? Maksudnya apa momen apa. ada yang ngeh gitu kalau si Nando punya band terus di review apa di wawancara sama medianya dia dulu gitu. Ada lah. Ya anak-anak yang kenal saya wes itu. Soalnya itu termasuk artikel yang ini belum bisa yang Aku baca sih ya. sumpah Asli. saya nomor nggak tahu. Yang pas lagi ya pas aja kali baru rilis. Iya sih. Enggak, maksudnya anak-anak perunggunya sendiri kan ya saya kasih tahu ke mereka ini eh, apa gue dulu pernah bikin kantor media nih gitu tapi sekarang udah nggak lagi interview gue sendiri nggak apa-apa ya gitu. Anak-anak udah gas ya udah dan si Iksal juga kayak udahlah sama Roy mah gitu karena si Iksal dulu jurnalisme ya. Dia sempat di Roy juga. Nah itu dia si Iksal ngomong pandu-pandu tuh saya. Nah dia tuh nggak tahu kalau saya yang bikin Roy. Jadi satu pas lagi meeting gitu ngomong cerita-ceritanya. Iya jadi Roy itu dulu tuh orang gini si Iksal kayak hah oh iya ya full circle anjir aing tuh baheula gitu si Iksal tapi ceritanya lebih ke jurnalismenya. Nah itu dulu diajakin si Pandu ngomong oh gitu ya itu tapi emang sebab banyak tuh lihat timelinenya nggak kayak banyak dulu terus tiba-tiba udah dibaca lagi belakangan gitu. Mungkin menurut saya mah ini juga sih Duk. Gaya wawancaranya juga enak sih ngalir itu kali ya karena pas saya bilang ke si anak-anak baca dong
Jadi kan saya kan sempat segan gitu kan nanya ke anak-anak PK Adam ke Ildo gitu. Lu setuju nggak dengan apa yang gue tulis gitu? Setuju nggak? Karena takutnya terlalu personal gue di saya banget gitu. Padahal kan si title kan perunggu gitu. Bukan Maul atau Nandonya perunggu gitu. Ya mereka pada enak gini bacanya ngalir gitu. Ya itu sih mungkin yang bikin orang pada mau baca. Selain momentum. Gitu sih. Oke. Itu tahu yang menurut saya agak jarang, agak susah. Wah. Sekarang teh media musik ya. Kalau yang saya lihat. Sampelnya ya pop hari ini, Billboard, frekuensi antara, berita angkasa. Itu teh makin ke sini memang makin kecuali Billboard ya, makin segmented gitu. Makin subjektif. Karena kan dengan makin subjektif tuh makin membuat lu tuh dekat gitu dengan yang baca, dengan segmen khusus yang baca. Kayak berita angkasa ya udah plak-plakan esok gue nulis buat ini pasti orang-orang yang suka KPR pasti suka baca berita gue gitu. Tuh. Jadinya ya mungkin kayak gaya penulisan yang lebih personal dan lebih intim kayaknya lebih laku sekarang. Lagu aja yang lebih intim lebih laku. Dan ku bertanya, sekarang untuk apa? Aduh. Itulah. Tapi pengen nanya satu pertanyaan terakhir sih ini. Yes. Karena kan anjir, tiap Oh kamu nggak nanya saya cabut kenapa ya? Menarik. itu juga pengen ditanyain sih. Tapi pengen nanya ini dulu aja. Oh ya sok. Kan selalu ada momen gimana sih Roy teh turun gitu ya secara intensitasnya gitu. Terus sempat juga kayak kan pas saya baru masuk juga udah mulai ada ini kan apa? Dicolak. Kayak akhirnya orang-orang lama cabut gitu terakhir Ima sih yang cabut gitu. Kayak perlu nggak sih untuk dibubarin aja gitu sih Roy gitu. Menurut saya mah bahkan Roy itu udah ada di kondisi yang nggak perlu bubar gitu, nangkep nggak? Gimana? Maksudnya kalau mau nggak aktif ya nggak usah, ya nggak aktif orang mungkin nggak akan nyariin juga gitu, nangkep nggak? Jadi saya sih lebih karena menurut saya si Roy mah udah formatnya kayak cult ya, gak karena misalkan bubar terus tiba-tiba aktif lagi orang tuh ntar bakal hah pernah bubar gitu, nangkep nggak? Gitu. Jadi perlu dibubarin apa enggak tergantung alasannya sih. Kalau misalkan emang bener-bener udah mentok tidak ada lagi yang mau melanjutkan ya ya udah gitu, nggak usah nggak aktif aja gitu. Tapi lebih ke saya melihat kalau konteksnya masih Bandung ya, Bandung masih butuh sih karena namanya kayak gimana ya bilangnya ya, Gak apa-apa bebas deh. apa ya, ya itu sih si Bandung teh terlalu banyak hal yang bikin Bandung teh nggak kemana-mana gitu. Saya kadang mikir emang ini teh ketika ngomongin Bandung tuh maksudnya ini ya penggiat industrinya, penggiat industri kreatifnya nggak kemana-mana tuh karena emang mereka yang nggak mau kemana-mana apa karena terlalu nyaman gitu. Gue mau main-mainnya di sini aja gitu. Karena termasuk apa yang Roy lakukan kan karena kita nyaman sama Bandung kan dan gak mau ngerjain yang lain gitu. Jadinya kayak gitu ya. Termasuk urusan musik gitu kayak sudah cukup nyaman dengan rilisnya segini aja gitu, nggak lebih, nggak perlu tur keluar. Gitu. Nah makanya sebenarnya kalau misalkan
seperlu apakah untuk dibubarkan gitu. Karena kalau misalkan emang intinya bubarkan dalam artian ya udah ini tuh buat apa lagi sih gitu. Karena sudah tidak memenuhi ekspektasi misalkan. Ya balik lagi tanya lagi, ekspektasinya mana rek naon sih emang gitu. Ngelanjutin si ini tuh buat apa? Kalau misalkan emang tujuannya buat having fun dan apa ya meliput sesuatu gitu sesuka hati, ya ngapain dibubarin sih toh ntar juga pasti dikerjain lagi gitu oleh siapa. Kecuali kalau misalkan emang bener-bener yang udah for good gitu kayak udahlah deh ini mah semuanya setuju bahwa dengan mengerjakan ini tuh kita tuh malah jadi buang-buang waktu dan rugi gitu. Ya sok aja bubarin. Ya balik lagi aja ke apa pendapat personilnya gitu. Terjawab nggak? Lu mah ngangguk-ngangguk aja gitu. Ya misalnya, ya katakanlah, misalnya saya merasa cukup untuk ngerjain ini gitu. Cuman ya karena saya belum tahu alasannya apa aja untuk cabut gitu. Namanya sebenarnya mau bridging ke dulu kenapa sih cabut gitu? Saya Selain ya cabut pasti ada urusan yang lebih penting gitu. ya itu karena simpel dulu mah saya punya target sendiri umur sekian teh pengen udah punya dapat income tetap karena saya udah planning mau nabung A B C D. Karena pas ketika saya kerja kan saya nggak cuma ngorbanin Roy, saya ngorbanin band, yang ngorbanin tongkrongan banyak. Tapi banyak hal-hal yang membuat saya nyaman untuk pindah ke Jakarta. Tapi ya karena apa yang saya anggap lebih penting saat itu ya urusan target dan pencapaian diri gitu ya. Dulu mikir sebelum umur 23 teh pengen udah punya income tetap sekian gitu. Terus selain itu juga pengen ini aja gitu kerja punya challenge baru. Ya udah dulu mah sempat mikir kayak bayar di Jakarta gitu masih bisa ngerjain Roy juga kali ngambil nulis. Tapi ya ternyata kerjaannya ini banget butuh waktu intens full. Jadi ya udah saya melipir aja. Gak pernah formally ngomong aing cabut ya gitu enggak. Cuman saya menghilang pelan-pelan aja. Nah itu karena saya ngerasanya juga dulu mikir nggak pengen bilang cabut karena pengen balik lagi gitu. Cuman lama-lama kayak gaya hidupnya udah berubah, terus sayanya gaya hidupnya udah berubah dan udah ngelihat ini Roy juga jalan-jalan aja lah, nggak ada saya ngapain. Usaha aing sih gitu, jadi ya udah cabut. Jadi emang kalau ditanya alasannya apa ya bener-bener alasan paling fundamental aja urusan pencapaian diri. Karena mungkin dulu misalkan andai kata si Roy punya income yang bisa ngebayar saya selama dengan gaji saya yang di Jakarta, terus saya tetap bakal cabut. Karena lebih ke itu kan satu urusan income yang dulu mau urusan kayak mengutip inilah sebuah karya seni musik gitu kayak keluarlah dari zona nyaman. Kayak ingat tuh. Karena secara itu nyaman di sana gitu. Intinya saya kayak ya itu sih sampai ke waktu itu juga calon istri juga tidak menentang sih kayak dia ngeliat kayak ya udah lanjutin gitu. Tapi ya momennya waktu itu kayaknya ini waktunya yang tepat untuk ke challenge ke tahapan hidup berikutnya deh gitu ya udah kayaknya melipir. Dulu padahal siaran pertama saya bareng Om Nando ya. Iya saya paksa. Dari Vivo gue ini. Kayaknya hampir semua siaran awal-awal saya seret deh. Cuma tuh mana siaran gitu. Jarang gitu yang kayak aing mau siaran dong gitu. Itu ada pasti yang mau dong siaran pas begitu ada di depan mic meren. Cikum yuk gua.
Bahkan dulu sempet yang kantornya masih di Kawali, Rumah Agam. Kawali. Kan sempat balik lagi ya, Om ya? Sempat? Suganda dek balik di kantornya lah. Enggak. Dia pengen nongkrong aja. Ya, terus mah tongkrongan, tapi tongkrongan punya outcome gitu. Ini saya mau menunggu-nunggu kamu ngobrol sama si Bonix sih. Si Bonix pasti perspektifnya jauh lebih menarik sih. Kalau Ocel mah nggak usah ditanya lah. Pokoknya Bonix, Kumio, saya pengen banget dengar mereka ngomong dari perspektifnya mereka. Ini sebenarnya bakal random sih. Maksudnya si Si Bima juga, wah pasti seru mending ngomong. Karena dia inilah istilahnya. Anjing. Si Ian nawe Highlander nah gitu. Si Ayawae. yang bakal ngobrol sama Ocol juga kemungkinan Salman sih. Masak. Kayak ngerasain tuh. Ada lagi nggak Om yang nggak yang belum keceritain? Ya kalau diulik kan sebenarnya banyak kan. Karena cuman ini sih kayak saya sih ngelihatnya lebih ke ya kayak balik kayak nyambung ke pertanyaan perlu dibubarin apa enggak ya. Sebenarnya secara kan secara organisasi mah tidak sehat. Saya bisa bilang kayak gitu. Waktu sengaja di era di pasti zaman saya masih ikutan ya. Tidak sehat karena maksudnya apa? Misalkan, besok atau minggu depan kita wariskan yuk Roy ke orang yang ngerjainnya jadi entirely new gitu. Bener-bener beda. Pasti nggak bakal jalan. Karena si Roy-nya tuh kayak kita terlalu menuangkan uh, apa yang kita kerjakan tuh bener-bener personal gitu. Jadi gaya penulisan yang saya tulis teh apa yang saya keluarin bener-bener itu aing pisan gitu. Dan itu menjadi trademark gitu, dan itu menjadi cara kerja, dan itu menjadi gaya bertutur, gaya berorganisasi gitu. Jadinya makanya dulu kan cari replacement atau cari anak baru yang mau stay di Royal lama kan agak susah karena audisi ya probation itu pasti lebih ke urusan lu hari nyambung nggak gitu. Karena dicari benar-benar personal gitu, personanya seperti apa. Mungkin mana ngerasain juga sih ketika nyari anak-anak baru gitu. Karena pasti satu barangkali dari pembacanya Roy gitu. Lu baca tulisannya uh, apa tertarik nggak gitu. Ketika tertarik, oh ya udah mungkin lu harinya nyambung gitu. Makanya saking ku segmentednya, jadi itu yang bikin susah. Makanya ketika dibilang perlu bubar apa enggak, ya selama masih ada orang-orang yang bentukannya kayak gini-gini, ngapain sih gitu, ngapain bubar juga. Tapi kalau misalkan emang dirasa kayak udahlah, ini mah mendingan saya bikin blog sendiri aja gitu, atau saya mau jadi solois gitu, yang apa, aduh, yang apa, tak bisa terobati gitu kan biarlah mengering sendiri. Kamu mau pindah? Oh. Apa tuh? Pindah ke mana ya? X-Play udah ada lagi kan ya? Oh iya? Siapa yang megang? Nah kurang tahu kayaknya pindah ke Jakarta atau gimana ya? Oh. Udah sebenarnya paling pinter main dilakukan sama billboard. Apa? Kayak saran saya misalkan nempel ke platform aja. Billboard mah adalah apa portal musik berlandaskan Instagram kan. Jadi secara konten itu dibikinnya benar-benar customize dengan si platformnya, which is Instagram gitu. Dan mereka webnya butut. YouTube juga mereka nggak jarang lah bikin video gitu. Tapi Instagramnya tarik, Twitter nggak bikin juga. Dan Instagram kan sekarang ya paling banyak audiensnya dan multimedia banget. Makanya saya kemarin ngasih saran itu kalau misalkan mau apa bikin sneak peek
bikin review rilisan apa, ya kasih aja si teaser lagunya kayak gimana. Karena orang ketika scroll lah, suara Anda pasti baca. Jadi emang kalau mau ya lakukan apa yang Casey Gilbert lakukan, tapi jauh lebih advance gitu, kayak masang snippet lagu, beritanya lebih deep dive. Pitchfork aja sekarang udah mulai ke Instagram-Instagraman. Karena orang attention span-nya udah makin berkurang, kerjanya scroll-scroll doang. Kayak si siapa ya itu bahasnya? Makanya saya kayak whiteboard journal aja. Sekarang pasti entry point-nya bukannya dari Instagram. Dibikin menariknya itu dari Instagramnya dulu gitu, rubrik-rubriknya. Jadi kayak udah dengan modal Linktree sudah cukup. Aku kudu adapt sih. Oke, dulu si Roy kenapa melakukan banyak sekali hal, bikin video, bikin event, bikin apa? Karena kita nggak tahu apa yang works pada saat itu. Udah melakukan apa yang disukai. Cobain semua satu-satu. Wah ini nggak kuat nih, kerjaan operasinya susah, berhenti, berguguran. Gitu. Ya, tahu. Paling. Pengen bikin event Ya, so. 10 tahunan gitu. Ya bikin aja. Bener saya bikin. Offline event itu perlu. COVID lagi ya. Lucu sih ya. Bikin aja. Bandung. So kamu bilang, tanya si Aal gitu mau main apa nggak, pasti mau. Aal, Billfold udah nggak deh. Tulik itu dan saya ngeband lagi. For Revenge pasti main. Laku udah. Danger ya. Danger, Bruce Mill. Seadanya. Si hidup dapat nggak sih? Si itu tuh. Aduh, anjir. Attack This Town. Hills tuh suruh main, pasti main. Yakin. Lizzy. Kalau konteksnya mau musiknya. Dulu masih sempat cita-cita punya ini, kompilasi. Karena kembali ke hitahnya gitu si Roy itu dulu kerjanya menghimpun demo. Ini ngobrol-ngobrol operasinya operasional gede pisan terus kayak gitu lah. Jadinya hanya cuma W. Itu pernah dan gagal. Pernah mau bikin terus gagal ya. Iya. Udah sempat dulu kolek siapa aja ya si ini. Tapi itu jadi. Dan dulu kayak poinnya apa juga lah aja bikin kompilasi. Paling kalau mau ya ntar terus ngejar RSD. Lagi pengen ke pantai sih. Jauh itu pantai. Udah nyampe. Awas itu air liurnya nyampur sama air laut tuh. Nggak bakal. Mang Popi. Tapi yang tapi asli sih nggak ada lag goblok. Asli lemon siaran atau ngobrol kayak gini itu malam di rumah teh riskan pisan, nggak boleh berisik. Kenapa emang? Udah pada tidur. Ini menurut saya bisa dijadiin konten buat ini tahun dulu, buat lagi puasa. Iya. Kamu bikin aja kayak gini gitu, telekonferensi, ngobrol sama siapa. Ini kan sebenarnya siaran. Kayak live cast aja, lu ngobrol kayak gini di live, terus nyetel lagu, nge-review, bacain apa. Tapi si link call-nya mana buka kayak yang lain.
Ya, rekam Itu ya. kan dilakukan sama SFPC gitu kemarin. Kayak nontonin orang-orang tuh ngobrol gitu. Itu lagi orang tuh lagi pengen pisan gitu, lagi kangen yang kayak gitu. Karena lagi COVID gitu kan, kayak anjing ninggalikan Dilma Ngawangkong teh, rasa teh gitu. Saya mau kepikiran nanti mau sama si Ocal puasa, saya mau bikin mau hari-harian. Sekarang nama panggungnya ini ya, Fuck Me and War. Hmm. Fahmi XX menurut saya paling cocok tuh. Rido goblok kan. Ya, aman. Oke, gitu. Gitu, Bang. Hmm. Ya udah tuh. Makasih ya, Bang. Hmm. Udah bikin. Jangan lupa sum-sum. Ini pengen naik di berapa jam sih ini? Nih saya stop recording ya. Dadah semuanya, ceritanya dadah dulu karena mau di stop.